Oke, sekarang kita masuk hari 21. Wah, udah nggak nyangka ya, ternyata kita udah masuk ke akhir dari video atau sesi 21 kuliah IG ini. Ya, ini adalah materi lanjutan setelah teman-teman mungkin praktekin dari 1 sampai 20 dan ini cukup panjang ya. Oke. Kita bicara soal sistemasi and scale dari akun Anda ya, bisa kemana aja. Saya cerita dulu, mungkin dari zaman dulu di Twitter, saya punya sekitar 8 akun publik ya. Itu mulai dari akun motivasi, komedi, kemudian horor, itu semua ada ya, dan monetasnya beda-beda. Oke. Saya mulai monetas dari naikin followers, naikin orderan online shop, pernah bikin buku diajak sama pihak penerbit ya, terus masuk ke Gramedia, itu juga monetasnya pernah ya, kemana-mana. Jadi tergantung dari niche dari akun Anda tersebut itu mau dilariin kemana. Kayak akun komunitas pengusaha muda, kita mulai dari jual buku, online course, kemudian juga produk ya, seperti dropshipaja.com, itu bisa hanya karena satu akun aja gitu. Nah, saya akan menjelaskan lebih lebar lagi tentang monetize atau sistemasi and scale ya. Itu soal scale ya, soal monetize-nya ya. Tapi kalau soal sistemasi, saya akan ajarkan juga gimana sih caranya sistemasi supaya Anda tuh nggak sibuk ngurusin operasional bisnis Anda ya, terutama memanage akun Instagram Anda. Yang Anda perlukan untuk sistemasi adalah yang pertama, Anda butuh yang namanya orang desain grafis. Oke. Tugas orang desain grafis di sini adalah bisa yang pertama dia menuangkan ide atau riset konten. Jadi misalkan tapi dia juga bisa sambil riset konten. Jadi Anda ajarkan dia untuk bikin konten mulai dari pertama riset ya. Gini cara risetnya, gini cara dapat konten viralnya. Terus kemudian dituangkan ke versi akun Anda, dia yang desain ya. Gajinya gimana? Kalau gaji Anda bisa gaji UMR ya, atau kalau Anda merasa wah kayaknya UMR saya belum mampu, ya udah Anda bisa bayar per desain, atau Anda bisa kerjasama, mungkin sistem bagi hasil itu juga boleh. Kalau Anda nanya gimana cara cari orang-orang seperti ini, ya Anda bisa buka lowongan di internet ya, atau Anda bisa cari sendiri nanti di YouTube atau di Google informasi soal ini. Oke. Kenapa Anda butuh orang desain grafis? Karena Anda nggak perlu lagi sibuk ngurusin hal-hal yang teknis ya. Kenapa saya harus merekrut orang? Tentunya untuk membuat bisnis Anda lebih besar, ada konsep yang namanya helicopter view. Kalau Anda terus mengerjakan hal teknis yang berulang ya, dan nantinya Anda akan capek, energi Anda akan terbuang, Anda nggak bisa mikir ke depan saya mau bikin apa lagi. Ide-ide segar apa yang bisa muncul di kepala Anda tuh harus dituangkan. Dan kalau mau dituangkan, Anda harus melihat dari atas, seperti helikopter melihat kondisi di lapangan di bawah tuh seperti apa. Kebanyakan pengusaha itu karena terlalu mengerjakan hal teknis, dia nggak bisa tuh punya helikopter view. Jadinya ya udah, dia nggak tahu masalah yang terjadi di bisnisnya apa, ada development baru nggak, ide-ide baru yang bisa saya tuangkan ke akun saya. Makanya Anda harus rekrut orang, oke? Dan rekrut orang ini nggak mesti langsung 5 atau 10 orang, nggak mesti, tapi satu-satu dulu ya. Jadi artinya yang tadinya Anda kerja 100%, dengan adanya orang desain grafis, pekerjaan Anda 30% hilang digantikan oleh si desain grafis ini, dan Anda masih mengerjakan 70% kerjaan Anda yang lainnya. Oke. Yang kedua, setelah desain grafis, Anda butuh yang namanya admin untuk mulai posting dan mengatur keuangan ya. Ingat, di hari ke-9 Aaron Blenda sudah mengajarkan bahwa Anda bisa menggunakan yang namanya amelia.id untuk schedule post ya. Tapi untuk schedule post Anda juga butuh orang atau diri Anda sendiri ya. Kapan Anda butuh orang untuk schedule post? Kalau akun Anda sudah besar followersnya, aktivitas Anda sudah cukup sibuk ya untuk mengurus akun, ya Anda bisa pakai orang ini ya. Dia tugasnya lebih menjadi admin untuk schedule post. Yang kedua, mengatur administrasi. Misalkan ada yang mau paid promote, ada yang mau endorse, ada yang mau mengundang Anda ke seminar, ada yang mau kerja sama cross promotion. Anda suruh admin ini yang kerja. Sebelumnya Anda yang ngerjain, sekarang dia yang ngerjain ya. Aktivitasnya ya lebih ke make sure postingan Anda sehari 3-5 postingan jalan ya. Kemudian kalau Anda ngadain giveaway-nya jalan juga. Kemudian kalau Anda ngadain komen-komen itu juga jalan ya. Dan Anda bisa menggunakan amelia.id untuk membantu. Oke, yang ketiga, Anda butuh yang namanya tim sosial media. Tim sosial media ini
lebih tepatnya lebih ke activity marketing Anda ya, untuk meningkatkan followers atau untuk memperbanyak leads ya. Contohnya di video-video sebelumnya kan kita udah ngajarin tuh mulai dari kolaborasi atau cross promotion. Kemudian saya udah ngajarin juga lebih ke ads ya. Gimana caranya pakai ads atau kita menggunakan yang namanya giveaway. Terus juga sudah ngajarin mulai dari mention top influencer, comment top influencer, dan trik-trik lainnya. Yang tadinya kalau di tugas itu Anda belajar cuma satu, sekarang dikombinasikan semua trik ini dan dilakukan selama 1 bulan terus-terusan. Ya, Anda nggak bisa ngelakuin ini cuma 1-2 kali kalau misalkan Anda pakai trik-trik ini. Tapi kalau mau dikombinasikan, Anda harus melakukan ini secara berulang. Dan ini Anda butuh tim sosial media. Awalnya mungkin Anda melakukannya sendiri, tapi sekarang dengan bantuan tim. Ini yang namanya sistemasi agar Anda bisa scale gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang mungkin Anda sudah sistemasi. Followers Anda sudah besar, tapi Anda bingung gimana cara ngeduitin akun saya ya. Kalau akun online shop sih ya gampang mas, tinggal jualan-jualan aja. Tapi gimana kalau saya punya akun publik atau saya adalah seorang selebgram atau influencer ya. Yang pertama adalah monetize. Akun komunitas pengusaha muda ya, itu monetize-nya banyak. Pertama kita bisa dari event. Di tahun 2018 kita mengadakan seminar gratis ke 20 kota dan di sana kita menawarkan produk di seminar gratis tersebut. Itu monetize kita. Kita kerjasama dengan ekspedisi. Di 20 kota itu kita disponsorin ratusan juta untuk ngadain event. Itu monetize yang pertama, bisa dari event. Yang kedua dari iklan. Beberapa perusahaan biasanya nawarin kita, boleh nggak saya iklan di akun kamu? Nah, kita atur strategi iklannya, kita kerjasama, dia bayar kita berapa puluh juta. Itu bisa juga. Yang ketiga dari produk. Nah, Anda bisa jualan apapun. Contohnya kalau di akun komunitas pengusaha muda, produknya kan bisa buku juga. Beberapa kali seperti misalkan akun motivasi atau akun-akun yang berupa tulisan-tulisan yang religius, itu bisa dituangkan produknya ke dalam buku. Contohnya akun komik bisnis. Baru-baru ini kita ditawarin beberapa penerbit ya, mereka mau menerbitkan buku ya dengan tema komik bisnis, dan itu dipublish ke beberapa toko seperti Gramedia atau lain-lain. Itu udah banyak yang nawarin sebenarnya. Itu salah satu contoh kita monetize gitu. Dan nanti ketika kita punya followers besar, kita udah launching buku kita tuh bisa ditawarin ke mereka-mereka, ke followers Anda. Dan disitulah Anda akan mendapatkan uang juga. Biasanya kalau habis dari buku itu langsung larinya bisa kayak ke seminar atau ke pelatihan dan lain-lain. Tergantung konten yang Anda share ya. Oke, bisa juga produknya lebih ke produk yang berhubungan dengan jualan Anda. Misalkan setiap hari Anda itu nge-share-nya soal meditasi, apa pentingnya meditasi, terus Anda bisa ngadain kelas meditasi. Terus Anda ngomongin bisnis, Anda bisa jadi konsultan juga, tergantung produk Anda, macam-macam ya teman-teman. Oke, yang penting dari monetize adalah Anda pikirkan kira-kira apa sih yang dibutuhkan market, apa yang mereka mau, dan saya bisa sediakan produknya. Ya, kalau bingung monetize-nya gimana, Anda mungkin bisa tanya audiens, kira-kira kalau saya ngeluarin produk A dan B, Anda mau yang mana ya, dengan voting di Instagram Story. Oke, itu dari monetize. Yang kedua, trik yang kedua ini adalah ternak akun, tapi ini nggak berlaku untuk semua orang yang menonton video ini. Saya dulu mungkin tipe yang suka ternak akun, jadi saya bikin akun dulu Raja Parodi, saya bikin lagi Ratu Parodi, saya bikin lagi banyak. Itu saya pengen jadi media di Instagram, ya. Tapi kalau sekarang cara main saya nggak mau jadi media yang punya akun banyak gitu, tapi saya fokus ke satu akun aja, tapi monetize di satu akun itu banyak, ya. Ternak akun bisa jadi tambahan uang untuk Anda, tapi juga bisa enggak gitu. Jadi Anda timbang-timbang dulu kira-kira Anda ini pengennya ternak akun atau enggak ya. Lebih baik fokus satu akun, terus produk yang dijual di situ dibanyakin, atau saya punya banyak akun aja kayak gitu. Ini salah satu contoh di development ternak akunnya. Yang ketiga adalah operation business. Maksud dari operation business ini adalah ketika nanti Anda sudah punya tim 1, 2, 3, dan 4 ya, Anda harus menjalankan memake sure tim Anda bekerja dengan baik dan benar. Oke, contohnya tim bagian desain grafis, benar gak satu hari dia mendesain kurang lebih 3-5 desain? Ya, terus kemudian tim bagian schedule posting, benar gak postingannya sudah terschedule secara otomatis oleh orang tersebut? Anda lebih fokus untuk menjaga operationnya dari
tugas A sampai tugas Z tuh make sure jalan semua. Itu yang pertama. Nah, makanya Anda harus tahu indikator-indikator dari tim Anda ini targetnya setiap hari apa. Tadi saya udah jelaskan kerjaan-kerjaannya. Setelah Anda fokus mengurusi operation bisnis, ya Anda baru mikir nih, kira-kira monetize-nya apa lagi yang bisa saya lakukan ya untuk menambah income dari akun Instagram saya ini gitu. Ingat, akun Instagram Anda nggak perlu punya followers sampai puluhan juta ya, tapi Anda punya followers yang mungkin ratusan ribu, puluhan ribu, tapi spesifik ya. Anda tahu apa yang dibutuhkan market, uang akan datang kepada Anda karena Anda benar-benar tahu, wah produk ini cocok nih untuk akun saya kayak gitu. Ya. Oke, itu aja dari saya mengenai sistemasi dan scale akun Instagram Anda. Semoga video yang saya share bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk praktek dari hari pertama sampai hari ke-21. Anda bisa mengulang video ini dari pertama sampai ke-21, dan jika ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan dengan kirim pertanyaannya ke email ataupun grup Telegram. Setelah video ke-21 ini, Anda akan saya tawarkan ke sebuah training yang lebih dalam, yang lebih matang, tapi please sebelum Anda menonton video training ini, saya mohon Anda praktekkan dulu metode-metode dari hari pertama sampai hari ke-21. Itu aja, terima kasih semuanya, selamat praktek, semoga sukses dan sampai jumpa.